Halo Sobat Racer, kembali lagi di podcast kita pada hari ini. Saya Alia dan bersama saya hari ini ada Kak Alvin. Halo Kak Alvin. Halo. Kak Alvin ini merupakan salah satu karyawan di PT Rasta Robot Indonesia di bidang IT support. Gimana kabarnya Kak Alvin? Alhamdulillah baik. Kalau kamu? Baik juga, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya baik. Bagus. Pertama-tama, Kak Alvin sudah berapa lama nih bekerja di PT Rasta Robot Indonesia ini? Aku di PT Racer Robot Indonesia ini dari tahun 2019 sebenarnya. Waktu itu aku masuk di Racer ini tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan itu sempat berhenti karena ada pandemik dan lanjut lagi di tahun 2021 untuk bekerja lagi di Racer. Berarti kira-kira udah berapa tahunan tuh? Maybe sekitar 2 tahun untuk bekerja di Racer. Lumayan lah ya. Ya lumayan. Kira-kira pernah ada kendala nggak sih Kak selama bekerja di sini? Kalau ngomongin kendala, setiap yang namanya pekerjaan pasti ada kendala ya. Mau kerjanya di bidang IT support ataupun pekerjaannya di bidang lainnya, pasti tentunya ada kendala. Ada banyak kendala dan saya rasa kendala tersebut alhamdulillah selama ini masih bisa teratasi. Gitu. Terus kita lanjut nih Kak. Bagaimana proses kerja IT support dalam menangani masalah teknis terkait WordPress? Iya, sebelumnya mungkin di sini saya jelasin dulu ya kalau saya ini di bagian IT support yang bertugas untuk mengatur website dari PT Racer Robot Indonesia ini. Saya sebagai web developernya, saya membangun website untuk Racer Robot Indonesia ini, yang dimana alhamdulillah Racer ini sudah punya beberapa website. Contohnya seperti racerrobot.id, lalu ada kampungrobot.id, lalu ada iraindonesia.id, dan ada yang terakhir ini e-learning racerrobot.id. Alhamdulillah selama membangun website tersebut saya sebenarnya ada beberapa tentunya kendala dan alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar, semuanya sudah berhasil dibangun dan sudah bisa langsung diakses oleh semua orang, khususnya untuk website-website seperti iraindonesia.id yang sudah bisa diakses untuk pendaftaran-pendaftaran lomba ataupun yang racerrobot.id yang bisa diakses untuk pendaftaran webinar dan lain-lainnya. Seperti itu. Oh, gitu ya Kak jadinya. Oke. Bagaimana cara IT support mengelola dan membantu situs web yang dibangun dengan WordPress? Iya, cara mengelolanya sebenarnya untuk kegiatan mengelola website menggunakan WordPress ini sebenarnya cukup mudah karena memang konsep dari pembuatan website menggunakan WordPress ini sifatnya bersifat grafik ya teman-teman yang masih awam dalam dunia program itu juga bisa langsung menggunakan WordPress untuk membangun suatu website karena memang dalam WordPress ini nanti akan dibantu sangat mudah untuk membangun website karena sudah disediakan beberapa macam plugin yang bisa digunakan serta ada beberapa tools yang nanti bisa digunakan untuk memudahkan kalian dalam membangun suatu website agar bisa terbentuk secara cepat seperti itu. Biasanya job desk-nya Kak Alvin ini apa sih Kak? Job desk dari IT support sendiri sebenarnya banyak. Selain saya mengurus dari web developer sendiri, saya juga biasanya mengurus tentang jaringan-jaringan wifi yang ada di Racer, terutama di Kampung Robot. Jadi kalau misalkan ada kendala-kendala, biasanya saya yang menghubungi pihak customer service-nya ataupun misalkan nanti ada kendala dalam koneksinya, biasanya saya yang bantu untuk agar bisa membenarkan wifi tersebut. Selain WiFi di bidang web developer sendiri sebenarnya saya juga ada job desk hariannya biasanya tergantung ya kalau misalkan ada lomba-lomba biasanya saya membuat suatu form pendaftaran ya itu bisa melalui website ataupun bisa melalui Google Form yang nantinya akan bisa diakses oleh para peserta. Biasanya untuk form pendaftaran ini ada macam-macam jenisnya, ada form pendaftaran untuk lomba racer mulai dari tingkat nasional sampai dengan internasional. Serta juga ada pendaftaran untuk webinar, workshop. Nah, itu biasanya dilakukan di website yang
tagnya itu racerrobot.id. Ya seperti itu, mungkin job desk-nya lebih ke arah pembuatan form untuk pendaftaran lomba dan membangun suatu tampilan website agar terlihat menarik dan bisa diakses dengan mudah oleh para user atau para konsumen. Selain itu juga saya sebenarnya terkait dalam bidang digital marketing, yang dimana tugas saya juga untuk membuat landing page untuk nanti dijadikan bahan untuk iklan itu melalui platform-platform media sosial. Contohnya yang sudah kita laksanakan itu, kita sudah berhasil iklan di media platform Facebook. Saat itu kita mengiklankan untuk acara kegiatan Robotic Camp, itu sudah berhasil dan sudah terintegrasi dengan website. Alhamdulillah itu berjalan secara lancar. Namun dalam konteks penjualannya masih belum cukup memuaskan ya. Next mungkin bisa dilanjutkan oleh tim-tim selanjutnya untuk kegiatan digital marketing ini. Selebihnya mungkin selebihnya mungkin saya bakal berfokus ke bagian bantu-bantu untuk kegiatan robotik kayak mengajar, terus menyiapkan untuk kegiatan perlombaan-perlombaan yang biasanya dilaksanakan oleh Racer Robot Indonesia. Mungkin itu aja sih job desk yang biasanya saya laksanakan. Oh gitu, cukup banyak ya Kak. Iya betul. Bagaimana IT support memantau dan mendiagnosis masalah situs web WordPress yang lambat atau tidak responsif? Sebenarnya kalau dari konsep lambat atau tidak responsifnya itu tergantung dari servernya. Kita sendiri sebenarnya sudah langganan dengan suatu platform hosting yang dimana nggak perlu saya sebutkan nama perusahaannya. Ya itu sebenarnya tergantung dari bandwidth yang disediakan oleh servernya ya. Biasanya kalau server tersebut bandwidth untuk pengunjungnya itu kisaran 100 ribuan. Jika udah lebih dari 100 ribuan nanti akan down atau akan low, tergantung dari sebenarnya paket yang kita ambil gitu. Cara mengatasinya sebenarnya yaitu tergantung dari servernya. Biasanya kalau ada down ataupun ada website yang tidak responsif, kita biasanya menghubungi ke bagian hostingnya untuk menanyakan kenapa website tersebut atau domain tersebut berjalan tidak secara semestinya gitu. Seperti itu. Selebihnya mungkin kalau dari sisi saya biasanya mengecek di bagian dashboardnya apakah ada yang error atau tidak, ataupun saya mengecek manual melalui websitenya, saya kunjungi apakah website tersebut berjalan lancar atau tidak. Setiap harinya seperti itu. Ya mungkin itu aja. Oke. Setelah tadi kita membahas tentang pekerjaan, sekarang boleh kali Kak kita ceritain pengalaman terseru Kak Alvin selama di sini. Pengalaman terserunya, oke, pengalaman terseru yang saya rasain sebenarnya bisa dibilang seru, bisa dibilang sedikit apa ya, sedikit menyulitkan ya. Karena pengalaman terserunya tentu saja di bagian lomba ya, karena kita di bagian lomba itu semuanya berkumpul, baik anak magang ataupun anak PKL, semuanya saling bekerja sama untuk membangun agar lomba tersebut bisa berjalan secara lancar, mulai dari prepare-nya, menyiapkan suatu alatnya, barang-barangnya, terus menyiapkan robot-robotnya untuk perlombaan, sampai dengan acara perlombaannya kita setting, kita dekor untuk perlombaannya, dan di hari H perlombaannya juga kita yang mengurusnya. Dan saya rasa itu cukup menyenangkan karena kita bisa bercengkrama dengan anak-anak yang lainnya dalam membangun suatu perlombaan yang seru dan menyenangkan untuk anak-anak di Indonesia ya. Dan serunya lagi kita ngerjainnya itu bareng-bareng sama teman-teman kita, tentunya dengan anak-anak magang dan PKL yang saya anggap sudah menjadi teman-teman saya juga, menjadi keluarga saya. Dan itu cukup menyenangkan dan menjadi suatu memoris yang indah bagi saya. Selain itu ya mungkin ada beberapa kesulitan ya. Contoh
ada beberapa kendala dalam hal perlombaan, bagian teknis ya itu sudah menjadi suatu hal yang lumrah ya, karena dalam suatu acara atau event mungkin bisa aja terjadi hal-hal yang tidak bisa kita perkirakan. Gitu. Selebihnya ya itu. Wede, boleh tepuk tangan. Nah, sekarang yang terakhir nih Kak, apa sih kesan dan pesan Kak Alvin selama menjadi bagian dari PT Rasa Robot Indonesia ini? Kesan dan pesan, kesannya alhamdulillah saya belajar banyak di PT Rasa Robot Indonesia ini, karena memang dari awal saya lulus SMK itu saya sudah masuk ke bagian Rasa Robot Indonesia ini dari tahun 2019. Saya diajarkan banyak hal, mulai dari hard skill, soft skill, sampai dengan saya juga diajarkan tentang bagaimana cara membangun mental, public speaking dan lain-lainnya itu diajarkan di sini. Alhamdulillah kesan saya tentang racer ini sangat positif ya. Banyak hal yang bisa dipelajari di Racer Robot Indonesia ini. Jadi buat teman-teman yang merasa masih bingung mau belajar apa nih di racer, ya banyak yang bisa dipelajari sebenarnya. Sebagai pimpinan yaitu Pak Fidi sendiri sudah menyiapkan berbagai macam tools yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar, latihan dan lain-lain. Saya harap teman-teman nantinya juga bisa melanjutkan atau bisa memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh Pak Firdi gitu. Untuk pesannya untuk teman-teman yang masih di perusahaan laser, tetap semangat, dan saran dari saya adalah teman-teman di sini semua harus bisa membangun suatu kerjasama, karena di Racer sendiri kita ditantang untuk bagian teamwork yang lebih ya, karena memang sudah masuk ke bagian divisi pekerjaan, dan teman-teman juga harus mulai belajar tentang apa itu istilah teamwork, terus mengemban tanggung jawab yang nanti harus diselesaikan juga. Jadi saya harap teman-teman semua peduli dengan apa yang teman-teman sudah ditugaskan oleh baik itu Pak Firdi ataupun Pak Haji dan staf lainnya gitu. Seperti itu. Oke, baik Calvin, terima kasih telah membagi pengetahuan dan wawasan yang sangat bermanfaat. Sukses selalu dan amin. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Iya, baik. Terima kasih. Itulah tadi pembahasan kita tentang IT support. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.